Agama Islam itu kan, din agama Islam ini kan harus menggunakan akal. Kita lihat saja, adanya bumi, alam semesta ini menunjukkan adanya Tuhan. Wah. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang bertanya, orang-orang ateis kan ada juga bertanya, kok Tuhan nggak kelihatan? Kita jawab aja dengan sederhana. Ente punya otak nggak? Antum punya otak nggak? Punya. Kelihatan nggak? Enggak. Berarti ente nggak punya otak. Ya kan kira-kira gitu kan? Betul. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dosa dijawab. Perkenalkan, nama Islam saya ya Muhammad Khalifah Sinaga. Dulu sebelum masuk Islam, saya diberi nama baptis Tommy Maldini Sinaga. Saya berjumpa salah satu yang sangat saya hormati, seseorang yang membuat dan menjadi perantara wasilah saya mendapat hidayah. Namanya Ustadz Rauf. Dia jadi seorang bandar narkoba ya, di Bengkulu ya. Tapi sudah tobat. Akhirnya saya setelah 1 bulan itu mencerna, mencari tahu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ikut masuk Islam tanpa abang itu paksa. 1 bulan saya merahasiakan keislaman saya. Saya sedang pakai koko, pakai sarung kan. Dari mana kamu? Tanya bapak saya. Saya jawab dengan spontan, dengan berani ya, dari masjid. Ngapain di masjid? Ya sholat, ibadah. Oh, kamu sudah masuk Islam? Iya pak, alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Allahu Akbar. Iya, berani sekali Masya saya. Allah. Waduh, saya digampar. Iya, marah. Mulai pagi ini kamu jangan lagi tinggal di sini. Kamu keluar sana. Ya, kamu cari makan sendiri, kamu sekolah sendiri. Pokoknya saya diusir lah dari rumah. Akhirnya saya mencari tahu lah tempat-tempat pondok pesantren yang khusus untuk membina para mu'alaf. Karena saya bersungguh-sungguh kan. Akhirnya dapatlah info ada pesantren di Jakarta, pondok pesantren yang khusus untuk para mu'alaf. Karena saya setelah masuk Islam itu bercita-cita ingin menjadi dai, menjadi jundullah, ya kan? Tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya terus belajar. Alhamdulillah akhirnya tercapailah. Kemudian 1 tahun saya masuk Islam dengan kesungguhan saya, karena saya setelah masuk Islam itu belajar, masuk pesantren, thalibul ilmi dengan sungguh-sungguh, akhirnya bisa mengislamkan ibu tercinta. 2 tahun masuk Islam, pemirsa, saya bisa mengislamkan 2 orang saudara. Sekarang sudah jalan 6 tahun masuk Islam, sudah 5 saudara yang saya islamkan. Saya masuk ke pesantren An-Naba yang sangat saya cintai dan saya berterima kasih sekali. Di sanalah saya belajar Iqra, belajar Quran, menghafal Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab, dan sampai saya kuliah gitu ya. Dan sampai sekarang menjadi dai. Ya, alhamdulillah, terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan surga kepada para donatur tentunya. Amin ya rabbal alamin. Para hamba-hamba Allah muhsinin, kepada guru-guru, ustazah yang mengajari saya, khususnya kepada keluarga besar Ustaz Nababan. Saya berjumpa para mu'alaf, yang dimana para mu'alaf itu kan lebih senior daripada saya. Saya baru masuk Islam kurang lebih ya jalan 2 bulan. Teman-teman saya mu'alaf yang lain di pesantren kala itu, para santri, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Dan hebatnya mereka sudah ada yang hafal 3 juz, 5 juz, 15 juz, bahkan ada 30 juz. Para mu'alaf. Hebat sekali, memotivasi saya harus bisa juga sama seperti mu'alaf ini. Singkat cerita, akhirnya saya 1 bulan mondok di pesantren An-Naba Center ini yang tadinya masih belajar Iqra waktu di Bengkulu, saya langsung lancar mengaji Quran. Ya pastinya kita diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Niatnya harus sungguh-sungguh, bertekad, berazam.
bagaimana supaya bisa lancar mengaji, kita harus punya target. Nah, saya pribadi targetnya minimal sebulan. Nah, harus bisa pandai lancar mengaji. Bagaimana kiatnya, tipsnya? Ya saya sungguh-sungguh. Habis subuh saya baca Iqra sampai waktu duha. Kemudian nanti setelah duha, sholat duha, baca lagi. Kemudian ya tentu istirahat juga kan. Zuhur, habis zuhur dibaca lagi, asar, maghrib, isya. Ya kalau ditempuh seperti itu terus, yang pasti kan lebih cepat bisa ngaji Qur'annya. Prinsipnya, kiatnya, kesungguhan. Masya Allah. Intinya manjadah wajadah. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil, dia akan dapat. Maka bagi para jamaah, para pemirsa dan semua para mu'alaf yang mungkin saat ini belum pandai ngaji Quran, ya sungguh-sungguh. Insya Allah bisa. Karena kalau sudah sering dibaca Quran itu, Iqra itu, insya Allah bisa lancar. Masya Allah. Sangat mudah dihafal kan, dijanjikan di dalam Al-Quran itu kan di surah Al-Qamar itu berulang kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Al-Quran itu sangat mudah untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafal. Ya, 4-5 kali kalau tidak salah diulang-ulang ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sana kan menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yuk belajar Quran, insyaallah diberikan kemudahan. Saya belajar 1 bulan lancar ngaji Quran. Kemudian 6 bulan masuk Islam, alhamdulillah bisa menghafal Quran 3 juz. Bukan riya, bukan sombong, hanya wa'ama bi ni'mati rabbika fahaddits, menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Setelah Allah berikan saya hidayah, petunjuk, ya, masuk Islam, itu kan luar biasa nikmatnya. Tidak saya sia-siakan. Akhirnya saya belajar sungguh-sungguh, ya 6 bulan bisa hafal Quran 3 juz. Kemudian menjadi inspirasi, motivasi bagi kita yang turis. Turunan Islam. Turunan Islam. Yang sejak lahir beragama Islam, kok Islam kita gini-gini aja. Nah, benar nggak? Iya. Pemirsa, ya kan? Insya Allah viral ini nanti. Jadi memotivasi para pemirsa yang ada di rumah, kita yang turis. Apa itu turis? Turunan Islam. Yang sejak lahir beragama Islam, kok Islam kita gini-gini aja. Disuruh sholat malah-malasan, disuruh ngaji malah-malasan. Pokoknya ya tidak sungguh-sungguh belajar, tidak sungguh-sungguh untuk ilmu. Padahal kan Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islam kamu secara sungguh-sungguh, secara kafah. Makna kafah artinya secara totalitas. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh main-main. Artinya setelah kita sama-sama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salah satu bentuk kesaksian kita menjadi muslim, maka kita harus mau patuh dan taat akan perintah-perintah Allah. Disuruh berjilbab, nutup aurat, ya nutup aurat, pemirsa, ya Mas Adam, ya kan? Kemudian disuruh untuk sholat wajib 5 waktu, ya sholat wajib. Disuruh nuntut ilmu, belajar ngaji Quran, yuk belajar. Disuruh menjauhi maksiat, yuk jauhi. Kira itulah makna kafah, Mas Adam. Jadi alhamdulillah dengan kenikmatan-kenikmatan itu, ya semuanya atas kemudahan, tekad, kemauan, kesungguhan, insya Allah akan diberikan jalan. Nah, maka jangan bersedih, la takhaf walah tahzan, ya kan? Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Yang pasti menjadi pegangan ayat, pedoman atau ayat favorit lah. Banyak, setiap ayat dalam Al-Quran tentu favorit semua, tapi yang menggugah hati saya di surat At-Taqabun juz 28, ya ayat 7 kalau enggak ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, ya tentu Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa risalah yang benar, yaitu Al-Qur'an. Maka berpedomanlah dengan Al-Qur'an. Barang siapa yang berpedoman dengan Al-Qur'an, maka dia tidak akan pernah tersesat. Maka siapa ingin mulia bersama Al-Qur'an.
Ya, apapun itu, rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu akan mulia. Masya Allah. Ya, hati pun juga kalau sering-sering dibacakan Quran, ngaji Quran, hati pun juga akan mulia. Mobil dibacakan Quran, mobil itu akan mulia. Apapun itu, pokoknya semua yang berefek ya dengan Al-Quran, insya Allah akan mulia. Kira-kira gitulah. Di mana dalam Islam, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nggak kelihatan, diceritakan saja kan? Kisah-kisahnya. Orangnya juga kita nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat. Kalau tanda kutip, mohon maaf, agama-agama di luar Islam, katakan agama Kristen, Tuhannya kelihatan sebagaimana ada di salib, ya kan? Nah, sejatinya nggak masuk logika. Kenapa nggak masuk logika? Ya karena ajaran Kristen kan tahun berapa? Ya, tentu di bawah ajaran Islam, ya kan? Kita saja sekarang sudah berapa? Kurang lebih 1400 sekian Hijriah kan? Rentan Nabi Isa ke Muhammad itu kan jauh sekali loh, ratusan tahun. Nah, di zaman Nabi Muhammad saja belum ada kamera, ya kan? Belum ada ya IT, mustahil sekali di zaman Nabi Isa ada kamera. Lalu kelihatan lah, masuk jelas fotonya, bisa dipahami kan? Paham bang, masuk. Berarti kan nggak masuk akal. Ya, mungkin gambaran mereka kali umat Nasrani, Kristen, mungkin tanda kutip, saya juga nggak tahu, wallahu alam, ingin mencari tahu bagaimana Tuhannya, maka digambarkanlah kira-kira gitu ya. Menerka-nerka Ustaz. Ya, menerka-nerka sebagaimana fotonya ya kan, Yesus atau Isa disalib. Nah, begitu juga Bunda Maryam, ya kan? Bunda Maria kalau orang Kristen bilang kan, terlihat gambarnya patung-patung. Agama Islam itu kan, din agama Islam ini kan harus menggunakan akal. Allah Subhanahu wa taala goib. Ya, Nabi kita Muhammad, para rasul juga goib. Artinya goib tidak kelihatan bukan artinya tidak ada. Nah, kita lihat saja adanya bumi, alam semesta ini menunjukkan adanya Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertanya, orang-orang ateis kan ada juga bertanya, kok Tuhan nggak kelihatan? Kita jawab aja dengan sederhana. Ente punya otak nggak? Antum punya otak nggak? Punya. Kelihatan nggak? Enggak. Berarti ente nggak punya otak. Nah, kan kira-kira gitu kan? Betul. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dosa dijawab. Nah, Islam kan, kita kan mengimani. Percaya, silakan go, ya kan? Nggih. Nggak percaya adanya Tuhan, adanya Allah dengan Nabi Muhammad, silakan terserah. Mau kafir, mau muslim. Kan kita diajarkan demokrasi dalam Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam berislam. Kita dipilih pemirsa, disuruh pilih. Allah tidak nyuruh kita muslim, tidak nyuruh kita kafir. Ya kita sendiri mau muslim, mau beriman, ya alhamdulillah. Ya kan, bersyukur. Mau kafir juga tidak masalah. Ya kan, tidak mengurangi kehebatan Allah, tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, siapa ingin selamat, yuk mari berislam, ya kan? Yang pengen hidupnya tenang bahagia, yuk berislam. Yang ingin susah, ingin menyesal, ya terserah, pilih monggo.